4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 217. Fang Yin berjalan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Dia melihat sebuah batu di tempat yang sedikit tinggi. Di sekitar ini masih dipenuhi dengan esensi energi alam yang kuat. Sebaiknya aku berkultivasi sebentar sebelum beristirahatlah. Fang Yin melompat ke atas batu yang menurutnya layak untuk beristirahat. Hawa dingin yang menusuk tulang tidak dia hiraukan. Sebelum berkultivasi, Fang Yin melindungi tubuhnya dengan mengenakan mantel. Benar saja, hanya butuh waktu yang sebentar saja Fang Yin telah mencapai batas penyerapan ki alam dan mengakhiri kultivasinya. Tidak lupa Fang Yin memasang mantra pelindung di sekelilingnya sebelum dia tertidur. Langit malam bertabur bintang yang indah menjadi atap Fang Yin dan tidur beralaskan batu datar yang jauh dari kata nyaman. Rasa lelah membuatnya begitu cepat terlelap. Malam itu berlalu begitu cepat. Seperti baru sekejap memejamkan mata. Namun sinar matahari telah mengusik jiwa-jiwa yang terbuai mimpi. Hoam. Fang Yin menggeliat merenggangkan tubuhnya. Sudah pagi. Aku harus segera pergi untuk mencari rumput mahkota naga. Setelah merasa segar, Fang Yin melompat turun dari atas batu. Matahari telah membuka tirai kegelapan dan menampilkan keindahan alam. Wah! Indah sekali tempat ini. Semoga aku bisa menemukan rumput langka itu di sini. Selagi hari masih pagi, Fang Yin berjalan berkeliling untuk mencari tanaman langka yang dia cari. Gambaran tentang rumput itu masih jelas dalam ingatannya. Namun hingga seluruh puncak bukit itu dia kelilingi tidak juga menemukan tanaman yang dia cari. Banyak sekali pohon mangga yang tumbuh di sana. Fang Yin memetik sebuah mangga masak pohon yang tergantung di dahan yang rendah. Mangga lagi. Mangga lagi. Sepertinya ini adalah bukit mangga. Dengan perasaan kesal Fang Yin menggigit mangga yang ada di tangannya. Sepertinya menu makanannya pagi itu masih sama, yaitu buah mangga. Di atas bukit itu tidak tumbuh umbi-umbian atau tanaman lain yang bisa dimakan. Mungkin jenis tanaman yang tumbuh di sana dipengaruhi oleh ketinggian dan faktor lainnya. Setelah merasa kenyang, Fang Yin mengambil beberapa buah mangga sebagai bekal. Sayang sekali, mangga yang melimpah ini tidak ada yang mencari. Mungkin karena bukit ini terlalu jauh dari pemukiman warga. Fang Yin berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang perlu dia lakukan di sana. Fang Yin berjalan dengan teknik meringankan tubuh menuruni bukit itu. Dia melihat ke sekeliling untuk mencari sumber mata air atau sungai. Aroma air yang segar tercium dari sebuah air terjun yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Fang Yin berjalan menghampirinya dan melompat turun ke dalam air. Keindahan alam di sekitar air terjun begitu memanjakan mata membuat Fang Yin betah berlama-lama di sana. Seekor ikan yang lumayan besar melompat dari dalam air. Fang Yin yang tidak menyadarinya sebelumnya merasa kehilangan. Merasa butuh asupan gizi. Fang Yin pun memburu ikan itu. Ikan itu terlihat ketakutan dan berenang ke arah air terjun dan mencoba melompat. Namun nahas Fang Yin berhasil menangkapnya. Kena kau. Wow. Wow. Ho. Fang Yin terpeleset batu dan kehilangan keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya limbung dan jatuh ke arah air terjun dengan tetap memegang ikan itu dengan kedua tangannya. Jika Fang Yin melepaskan ikan itu mungkin dia tidak akan terjatuh.
Fang Yin menggerakkan tubuhnya seperti seekor ikan yang menggelepar di daratan. Rupanya di belakang air terjun itu terdapat sebuah goa yang tidak terlalu dalam dan tembus ke belakang. Rasa penasaran membawa Fang Yin menyusuri goa itu. Udara lembab, dasar goa yang licin dan langit-langit berupa bebatuan asimetris terlihat sangat jelas karena cahaya bisa masuk ke sana. Di dinding goa hidup tumbuhan paku-pakuan dan lumut. Beberapa ada yang Fang Yin kenali dan beberapa lagi tidak. Sebagai seorang dokter yang hidup di zaman modern, Agatha Moen pun tidak menemukan beberapa jenis tanaman ini pada zamannya. Dia melanjutkan langkahnya menuju ke mulut goa tembusan yang membelakangi air terjun. Rupanya goa itu berada pada ketinggian dengan jurang yang dangkal di hadapan Fang Yin. Ikan di tangan Fang Yin melompat saat tangan kirinya berpegangan pada dinding goa. Sepertinya ikan ini tidak ingin kumakan. Fang Yin berjongkok untuk menangkap ikan itu lagi. Namun sebuah pemandangan mengalihkan perhatiannya. Mata Fang Yin berbinar saat melihat apa yang dia cari ada di hadapannya. Fang Yin mengabaikan ikan itu dan berjalan perlahan menghampiri sisi lain goa di mana tanaman itu berada. Agar tidak terjadi kesalahan, Fang Yin membuka kitab 9 naga bintang 6 dan memastikan bahwa tanaman di hadapannya adalah rumput yang sama dengan yang tertera di gambar. Berhubung kamu membawa keberuntungan untukku, kamu tidak jadi kumakan. Pergilah. Fang Yin mendorong ikan yang hampir mati lemas itu ke dalam air. Rumput mahkota naga berhasil dia temukan. Namun Fang Yin tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya untuk membuka isi yang tertuang di dalam kitab itu. Di dalam kitab tidak dituliskan secara jelas tentang bagaimana cara menggunakan rumput mahkota naga. Fang Yin memejamkan matanya sekejap lalu membukanya kembali untuk menghilangkan penat yang mengusik hatinya. Lagi-lagi dia harus dihadapkan dengan kesulitan setelah menemukan kemudahan. Apa yang harus aku lakukan dengan rumput ini? Bersambung. Fang Yin mengeluarkan hawa panas dari dalam tubuhnya sehingga membuat pakaian dan rambutnya kering dalam sekejap. Setelah mencabut beberapa batang rumput itu, Fang Yin melihat ke sekeliling untuk menemukan tempat yang lapang. Jurus terbang Fang Yin membawanya ke sebuah tempat di mana rerumputan tumbuh subur dengan pepohonan yang jarang. Namun ketika menoleh ke belakang, goa dan air terjun yang semula ada kini menghilang entah kemana. Kemana air terjunnya? Aneh. Fang Yin terlihat kebingungan. Di sekelilingnya terbentang alam yang berbeda dengan tempatnya sebelumnya. Sepertinya dia memang sedang berada di dimensi lain. Fang Yin berjalan untuk melihat-lihat dan berharap mampu memecahkan misteri tempat itu. Apakah ada manusia yang tinggal di sini? Sejauh mataku memandang, aku hanya melihat hutan belantara. Fang Yin terus mengikuti langkah kakinya yang berjalan tak tentu arah. Tangannya masih menggenggam rumput mahkota naga yang dia ambil dari dinding goa. Dia mengamati rumput itu dan kembali berpikir bagaimana cara menggunakannya untuk membuka kitab 9 naga bintang 6. Sepertinya aku masuk ke dalam dunia ilusi. Semua jenis tumbuhan di sini berbeda dengan yang ada di dunia manusia. Kalaupun ada yang sama, mungkin itu hanya sebagian kecil saja. Fang Yin berdiri di tepi sebuah tebing yang tinggi dan tiba-tiba tubuhnya merasakan sesuatu yang bergerak di bawah kakinya. Tanah di mana dia berpijak bergetar dan bergeser. Dinding tebing yang ada di hadapannya terbuka dan menampakkan sebuah ruangan gelap dan kosong.
Haruskah aku masuk ke dalam ruangan ini? Tempat ini adalah tempat yang sangat asing. Aku tidak tahu ada bahaya apa di dalamnya. Akhirnya Fang Yin memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan gelap itu. Tangannya mengeluarkan energi spiritual sebagai pencahayaan. Fang Yin melangkah menyusuri ruangan yang berupa dinding batu dan berbentuk memanjang dengan ujung ruangan yang menyempit. Perhatian Fang Yin berhenti pada sebuah batu seperti meja yang berada di ujung ruangan. Dia segera berjalan ke sana dan melihatnya dari dekat. Permukaan batu itu tertutup oleh debu tebal. Jika dilihat dari bentuknya, meja batu itu berbahan dasar dari marmer yang halus. Fang Yin memberanikan diri untuk menyentuh batu itu dan meniup permukaannya untuk menerbangkan debu yang menutupinya. Rupanya itu adalah sebuah prasasti yang bertuliskan sebuah mantra. Fang Yin memperhatikan dengan seksama apa yang tertulis di sana dan membacanya dalam hati. Rumput mahkota naga yang ada di tangannya bersinar lalu bergerak dengan sendirinya melayang di udara. Usah! Rumput itu terserap oleh batu prasasti yang ada di depannya dan membuat batu itu mengeluarkan sebuah batu kristal yang bersinar. Fang Yin mendekati batu itu dan segera mengambilnya. Ketika batu itu berada di tangan Fang Yin, ruangan itu bergetar seperti terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dengan bersusah payah menjaga keseimbangan tubuhnya, Fang Yin berjalan menuju ke pintu batu yang masih terbuka. Tubuh Fang Yin jatuh tersungkur dengan tangan kanan yang masih memegang batu itu dengan erat. Aku merasa seperti orang bodoh yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dasar lemah. Fang Yin memaki dirinya sendiri dan bangkit dengan perlahan. Tangannya menepuk-nepuk bajunya yang sedikit berdebu. Saat akan kembali untuk melangkah, alam di sekitarnya kembali berubah dan suara air terjun kembali terdengar di seberang tempatnya berdiri. Rupanya tempat yang baru saja aku datangi adalah dimensi lain. Sudahlah. Aku tidak ingin ambil pusing. Fang Yin mengamati batu kristal di tangannya lalu menyimpannya. Fang Yin melompat ke udara dan terbang dalam ketinggian untuk mencari tempat yang aman untuk membuka kitab 9 naga bintang 6. Ingatannya kembali ke Bukit Mangga. Segera saja Fang Yin memutar arah terbangnya dan kembali ke Bukit Mangga tanpa banyak berpikir lagi. Dia merasa tempat itu cukup aman dan nyaman. Fang Yin ingin segera memecahkan misteri di dalam kitab itu dengan batu kristal yang baru saja dia dapatkan. Fang Yin mendarat di atas tebing batu yang menjadi tempat peristirahatannya semalam. Dengan posisi duduk bersila Fang Yin membuka kedua telapak tangannya. Kitab 9 naga bintang 6 muncul di telapak tangan kirinya sedang di telapak tangan kanannya muncul batu kristal mahkota naga yang baru saja dia dapatkan. Kedua benda yang ada di tangannya itu memang sepertinya berhubungan satu sama lain. Tanpa melakukan apa-apa, keduanya bergerak dengan sendirinya dan melayang di hadapan Fang Yin. Halaman pertama kitab yang bertuliskan rumput mahkota naga terbuka. Batu kristal mahkota dewa bergerak ke atas kitab lalu menerobos masuk ke dalam kitab. Fang Yin merasa semakin takjub ketika melihat deretan huruf-huruf dan simbol bermunculan dari dalam kitab dan tersusun rapi mengelilinginya. Kitab 9 naga bintang 6 berisi tentang dimensi lain, ilusi ruang dan waktu dan cara berteleportasi jarak dekat. Semuanya tidak bisa dipelajari sekaligus dalam satu waktu dan harus berlatih setahap demi setahap. Fang Yin memilih untuk mempelajari tentang teknik teleportasi jarak dekat terlebih dahulu ketimbang 2 poin yang lainnya.
Penjabaran tentang teknik teleportasi lebih sedikit dibandingkan dengan penjabaran teknik membuka gerbang dimensi lain dan ilusi. Sepertinya ini akan sulit, tetapi aku harus bisa melakukannya. Setiap hal baru pasti akan terlihat sulit. Kuharap aku akan segera menguasainya. Fang Yin memotivasi dirinya sendiri. Kalimat demi kalimat dia baca dan pahami dengan seksama. Bersamaan dengan itu titik demi titik meridian di dalam tubuhnya mulai terbuka dan mengeluarkan ki yang menyebarkan aura. Tubuh Fang Yin terasa sangat ringan dan terasa berada di ambang antara nyata dan tidak nyata. Fang Yin menghentikan bacaannya sejenak dan memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Wow, tubuhku seperti tidak terlihat. Hampir tak terlihat. Fang Yin tersenyum senang. Dia masih bisa mengusap tubuhnya, memegang bagian-bagian tubuhnya dan tidak kehilangan sesuatu apapun dari dirinya. Dasar gadis konyol. Itu hanyalah teknik ilusi. Teleportasi dan ilusi saling berhubungan. Apa kamu tidak bisa bersikap biasa saja? Tegur roh naga yang merasa Fang Yin terlalu melebih-lebihkan hal yang menurutnya biasa. Diam kau, naga jelek. Siapa juga yang berlebihan? Aku hanya merasa senang saja. Setelah mengatakan hal itu, Fang Yin menutup jalur telepati dan mengurung roh naga dalam simbol Dewi Naga. Setelah mendapatkan kekuatan dari dalam kolam naga abadi, Fang Yin bisa membatasi gerak roh naga. Namun kekuatan Fang Yin belum mampu mengendalikan roh naga dan membuatnya bertekuk lutut padanya. Fang Yin kembali berkonsentrasi untuk mempelajari kelanjutan dari teknik teleportasi. Semua yang dia baca dia serap ke dalam inti pikirannya secara utuh. Tubuhnya kembali mengalami reaksi ketika teknik teleportasi yang dia terapkan mulai bekerja. Fang Yin melihat ke sebuah batu yang berada di seberang tebing. Antara batu yang dilihat oleh Fang Yin dan tebing terbentang sebuah jurang yang dalam. Fang Yin meyakinkan dirinya untuk bisa melakukan teleportasi ini meskipun terlintas rasa takut akan kegagalan yang membayanginya. Apakah sebuah lompatan kecil akan benar-benar bisa untuk membawaku ke tempat itu? Fang Yin terlihat ragu-ragu. Ini adalah bagian penentu keberhasilan teknik teleportasi yang dipelajarinya. Jika dia gagal maka harus mengulanginya dari awal lagi. Fang Yin mengambil napas dalam lalu merasakan aliran ki dalam tubuhnya. Tubuhnya mulai terasa sangat ringan dan berada di ambang tak terlihat. Setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya, Fang Yin segera melompat dan membayangkan dia berada di atas batu yang dia incar. Dalam keadaan sadar dia bisa berpindah ke tempat itu dengan kecepatan cahaya. Aku berhasil. Aku berhasil. Yeay. Fang Yin bersorak senang sambil melompat-lompat kegirangan. Rasanya dia belum puas jika hanya mencobanya sekali saja. Fang Yin melompat dari tempatnya ke tempat sebelumnya hingga berulang-ulang. Sebuah teknik telah berhasil dia kuasai dengan benar. Hari itu dia ingin fokus untuk memperlancar teknik itu. Bosan melompat ke tempat yang sama, Fang Yin mencari tempat lain untuk bereksperimen. Pohon mangga dan pepohonan di atas bukit itu semuanya telah dia singgahi dalam waktu yang begitu singkat. Dengan teknik ini aku bisa mengecoh lawan dan menghindari serangan dengan mudah. Tunggu. Tetapi aku tidak boleh berpuas diri. Bisa saja lawanku mampu membaca teknik ini. Aku harus menuntaskan seluruh isi kitab ini dengan segera. Kitab 9 Naga Bintang 6 masih terbuka di atas tebing tempat Fang Yin berlatih.
Fang Yin menyimpannya kembali dan mengakhiri latihannya hari ini. Kesendiriannya di alam bebas membuatnya merasa bosan. Fang Yin melompat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan teknik teleportasi yang baru saja selesai dia pelajari. Setelah melewati lebatnya pepohonan, dia melihat sebuah jalan yang biasa dilewati oleh pedagang dan penduduk yang sedang bepergian lintas daerah. Fang Yin mengikuti jalan itu dari tempat yang tidak mudah dilihat oleh pengguna jalan. Fang Yin bisa merasakan hawa manusia sebelum mereka terlihat. Di kejauhan terlihat rombongan pedagang yang sedang melintas berlawanan arah dengan Fang Yin. Haruskah aku mengikuti mereka? Tidak, tidak. Masa iya? Aku harus balik lagi. Mentang-mentang sudah bisa teleportasi. Fang Yin merasa jengah dengan sendiri. Jalanan di hadapannya terlihat tak berujung. Sepertinya masih sangat jauh dari pemukiman penduduk. Baru saja Fang Yin pergi beberapa lompatan. Dia mendengar suara raungan yang sangat keras dari arah belakang. Instingnya mengatakan jika itu adalah suara binatang roh. Di atas langit terlihat pemandangan tak biasa di mana burung-burung beterbangan seperti sedang ketakutan. Langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap tertutup oleh awan-awan yang terus berdatangan. Ada apa ini? Fang Yin menghentikan langkahnya lalu memutar tubuhnya melihat ke belakang. Matanya terbelalak ketika melihat angin tornado yang sangat besar dengan pusaran api yang mengelilinginya. Para pedagang yang sebelumnya telah menjauh kini kembali berlari ke arahnya. Pusaran angin itu terlihat seperti sedang mengejar mereka dan membuat rombongan itu ketakutan. Aura energi binatang roh itu terasa sangat kuat. Para pedagang itu tidak akan mampu untuk melawannya. Sebenarnya aku sedang malas bertarung. Lalu bagaimana dengan orang-orang ini? Ark. Fang Yin melompat turun ke jalan. Kehadirannya mengejutkan para pedagang yang hampir terkejar oleh pusaran angin itu. Rambut Fang Yin melambai-lambai ketika pusaran angin itu semakin mendekat. Hawa panas yang dibawa oleh pusaran angin membuat tumbuhan dan pepohonan yang dilewatinya menjadi kering. Nona, menyingkirlah. Ayo kita pergi dari sini. Seorang pedagang berteriak kepada Fang Yin. Meskipun mereka tidak saling mengenal, pria itu terlihat sangat peduli. Fang Yin berpikir sejenak untuk melindungi mereka. Fang Yin mendorong tangannya ke arah pria itu hingga meluncur sangat kencang menyusul teman-temannya yang telah berlari lebih dulu. Kiringan tidak akan membuat pria itu terluka. Merasakan gelombang energi yang sama sebagai binatang roh, pusaran angin itu berhenti di hadapan Fang Yin. Untuk mengimbangi hawa panas yang ditimbulkan olehnya, Fang Yin mengeluarkan api hitam untuk menyelimuti tubuhnya. Para pedagang yang terlihat mengkhawatirkan keadaan Fang Yin berhenti dan melihat dari kejauhan. Pusaran angin yang semula sangat kencang berangsur-angsur menjadi lambat dan menghilang. Muncullah sesosok makhluk yang berwujud seekor singa berbulu emas di hadapan Fang Yin. Anak manusia, apa yang kalian lakukan di sini? Binatang roh itu terlihat sedang mengendus-endus ke arah Fang Yin. Sepertinya aku mengenali aroma tubuhmu. Sepertinya kamu orang yang telah mencuri tanaman spiritualku. Atau jangan-jangan kamu juga sudah mengambil kristal mahkota naga yang kusimpan. Binatang roh itu menatap curiga kepada Fang Yin. Fang Yin terlihat gelagapan menerima semua tuduhan itu karena semuanya memang benar. Namun dia tidak langsung percaya pada binatang roh yang bisa saja hanya mengaku-ngaku saja. Kamu tidak bisa asal menuduh tanpa bukti.
Bisa saja penciumanmu bermasalah. Aku tidak pernah meninggalkan jejak energi di tempat yang kulewati. Tiba-tiba Fang Yin menyesal dengan kata-katanya. Semoga binatang bodoh ini tidak mengerti maksud dari kalimat terakhirku. Bagaimana bisa aku mengatakan jika aku tidak pernah meninggalkan jejak energi di setiap tempat yang kusinggahi? Fang Yin berusaha untuk tenang. Apapun yang terjadi dia akan tetap menghadapinya. Anggap saja aku percaya padamu. Tetapi aku sangat lapar dan tidak ingin melepaskanmu. Aku tidak peduli kamu yang mencurinya atau bukan. Binatang roh itu menatap Fang Yin dengan tatapan laparnya. Fang Yin merasa lega. Rahasia tentang kitab 9 naga bintang 6 dan kristal mahkota naga tetap aman terjaga. Sudah kuduga. Kamu hanyalah seekor singa lapar yang sedang mencari mangsa. Fang Yin membalas tatapan singa itu dengan tatapan yang tidak kalah mengerikan. Pertemuan dua bola energi itu menghasilkan sebuah ledakan yang sangat keras. Namun bola api milik binatang roh singa masih terbentuk dan terus mengejar Fang Yin. Sulit dimengerti. Setelah kita melemparkan seluruh bola energi kita, bola energi milik singa jelek itu masih saja mengejar kita. Fang Yin berbicara pada naga hitam. Diamlah. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasinya. Naga hitam membawa Fang Yin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari serangan. Kekuatan Fang Yin dan naga hitam yang terpisah tidak akan mengatasi serangan binatang roh singa. Dia terlalu kuat dan sulit untuk dilawan dengan energi biasa. Naga jelek. Apa tidak sebaiknya kita menggabungkan tubuh kita? Tapi awas jika kamu sampai menyakitiku dan berbuat seenaknya. Seru Fang Yin merasa lelah dengan serangannya yang tidak berguna. Sebanyak apapun energinya menghantam energi singa, tidak juga membuatnya hancur. Dia merasa tidak ada jalan lain selain menyatukan tubuhnya dan tubuh naga hitam untuk menyatukan kekuatan keduanya. Itu bukan kata-kata yang baik untuk sebuah permohonan. Gadis bodoh. Meskipun keduanya sama-sama keras kepala, tetapi sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Penggabungan kekuatan mereka akan membuat keduanya sulit untuk dilawan. Aku tidak akan pernah memaksamu. Baiklah. Kita bertarung sendiri-sendiri saja. Fang Yin tidak ingin menurunkan sedikit harga dirinya untuk meminta bantuan naga hitam. Merasa perdebatan mereka tidak akan ada ujungnya, naga hitam akhirnya mengalah. Jika Fang Yin mati maka rohnya pun akan terbakar dan menghilang. Dia tidak akan bisa memiliki fisik untuk bernaung. Dasar keras kepala. Bersiaplah. Seru naga hitam. Tubuhnya melesat masuk ke dalam simbol Dewi Naga di punggung Fang Yin lalu menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Muncul sisik-sisik di permukaan kulit Fang Yin dan beberapa bagian wajah. Struktur tulang Fang Yin pun mulai berubah dan kedua kakinya terasa kaku. Penyatuan tubuh keduanya belum sempurna dan masih didominasi oleh wujud manusia. Binatang roh tidak tinggal diam dan terus melakukan serangan tanpa memberi kesempatan bagi Fang Yin untuk mengambil jeda. Konsentrasi Fang Yin harus terbagi untuk bermutasi dan berteleportasi. Hahaha. Kalian memalukan sekali. Tunjukkan kehebatan kalian. Jangan cuma lari dan bersembunyi saja. Binatang roh singa menertawakan Fang Yin yang terus menghindar. Dia merasa menang karena kekuatannya tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan lawan. Fang Yin mengambil sebutir pil pemulih tenaga lalu segera memakannya. Energi pendampingnya mulai menguat berkat pil itu.
Saatnya bertarung serius. Aku telah menyiapkan esensi energi untuk melawan singa itu. Sebaiknya kamu yang mengatur strategi serangan. Melawan manusia adalah keahlianku dan melawan binatang itu bagian untukmu. Kali ini roh naga cukup mengerti dan tidak ingin banyak berdebat. Aura energi di dalam tubuhnya menguat ketika energi mereka disatukan. Bisa dikatakan mereka saat ini memiliki kekuatan sepertiga Dewi Naga. Binatang roh singa ternganga ketika melihat perubahan lawannya. Dia merasakan hawa kematian yang begitu kuat. Langit yang memang sudah gelap dan menghitam kini terlihat semakin mencekam dengan kilatan energi yang muncul dari wujud setengah naga itu. Meskipun aura lawan begitu besar, binatang roh singa tidak pernah berpikir sedikit pun untuk mundur. Dia tetap mengendalikan bola energi miliknya untuk menyerang Fang Yin. Kali ini Fang Yin tidak menggeser tubuhnya sedikit pun ketika bola energi itu mendekatinya. Jurus napas naga tingkat atas bersiap untuk menelan energi itu. Tanpa kehadiran roh naga di tubuhnya, jurus ini tidak akan mampu untuk menelan energi yang besar. Apakah kamu yakin tubuhku tidak akan hancur jika kita menelan bola energi ini? Muncul keraguan di hati Fang Yin. Matanya terus melebar seiring dengan bola energi yang terus mendekat dengan cepat ke arahnya. Jika tubuhmu hancur maka aku pun akan mati. Tenanglah. Baru kali ini roh naga bersikap sedikit manis pada Fang Yin. Ketegangan Fang Yin sedikit berkurang. Dengan tangan dan tubuh yang dikendalikan sepenuhnya oleh roh naga dia mencoba untuk pasrah. Dia bisa saja menghindar dan menggagalkan semuanya. Tetapi dia memilih untuk percaya pada roh naga hitam. Mulut Fang Yin terbuka lebar dengan kedua tangannya terlentang ke samping. Rasa terbakar menyelimuti kerongkongannya. Hawa panas terus masuk dan memenuhi setiap rongga-rongga tubuhnya. Bola energi binatang roh singa telah terserap semuanya dan masuk ke dalam seluruh meridiannya. Roh naga sengaja tidak merubahnya menjadi esensi energi dan menyimpannya ke dalam dantian. Ketidaksiapan tubuh Fang Yin akan membuatnya kesakitan dan tersiksa. Sampai kapan kamu akan menyimpan energi sialan ini? Aku merasa dia memiliki daya rusak dan racun yang tak biasa. Fang Yin terus mengeluarkan energi pendampingnya untuk mengurangi rasa sakit akibat energi asing yang mendiami meridiannya. Roh naga hitam memahami keadaan tubuh Fang Yin karena dia juga merasakan hal yang sama. Namun roh naga berusaha untuk menutupinya dan menampakkan seolah hanya tubuh Fang Yin saja yang merasakannya. Binatang roh singa melompat ke udara menyusul Fang Yin. Mulutnya mengeluarkan energi yang mirip seperti petir berwarna biru bercahaya. Titik-titik meridian Fang Yin mulai bereaksi. Roh naga membuka mulut mereka dan mengeluarkan energi itu untuk menghalau serangan binatang roh singa. Kedua energi yang berasal dari satu elemen itu kini berbenturan. Binatang roh singa harus merasakan serangan dari energinya sendiri. Kedua energi yang saling bertemu itu saling dorong untuk memberikan tekanan satu sama lain. Energi yang dikeluarkan oleh Fang Yin berhasil mendorong energi biru petir binatang roh singa. Nasib binatang roh singa itu sedikit beruntung karena energinya yang tersimpan di dalam tubuh Fang Yin habis terkuras sesaat sebelum menyentuh tubuhnya. Namun dia tidak bisa bersantai karena roh naga hitam telah bersiap dengan serangan berikutnya. Kedua tangan Fang Yin terlapisi oleh energi yang membentuk cakar naga. Begitu juga dengan tulang belakangnya memanjang menyerupai ekor naga.
Binatang roh singa bersiap untuk melakukan serangannya. Namun saat baru memulai untuk mengeluarkan energi, roh naga hitam datang dengan cepat dan mengibaskan ekornya. Tubuh binatang roh singa terlempar ke ketinggalan. Tanpa menunggu tubuh itu turun, roh naga hitam menyusulnya dengan berteleportasi dan kembali menghajarnya. Singa itu meraung sangat keras ketika tubuhnya beberapa kali terpelanting di udara dan dijadikan mainan oleh roh naga hitam. Cakaran dan sabetan ekor energi menyerang binatang roh singa tanpa jeda. Dia tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk membalas semua serangannya. Tubuh binatang roh singa menyala terang. Sepertinya dia masih menyimpan kekuatan yang besar untuk menyerang. Gawat! Aku harus menghentikannya sebelum dia menjadi lebih kuat. Binatang roh ini rupanya susah juga untuk ditaklukkan. Aku harus mendapatkan kristal rohnya. Roh naga hitam tersenyum licik. Dia mengakses keduanya tangan Fang Yin dan mengeluarkan jurus napas naga untuk yang kedua kalinya. Setelah jurus itu benar-benar siap, dia melesat dengan berteleportasi dan berdiri dengan tubuh terbalik. Tangan kanannya menyentuh kepala binatang roh singa dan menyerap kultivasinya. Roh naga hitam tidak memedulikan raungan binatang itu dan terus menyerap juga menyusupkan daya rusak ke dalam dantiannya. Aura di tubuh binatang roh singa meredup seiring dengan perubahan fisiknya. Kini wujudnya berubah menjadi seekor singa biasa tanpa basis kultivasi. Tidak berhenti sampai di situ saja. Roh naga hitam menusuk jantung binatang itu dengan pedang energi yang dilapisi oleh api hitam. Kristal roh muncul di atas tubuhnya yang mati terbakar. Roh naga hitam tersenyum puas setelah kristal roh itu berpindah ke tangannya. Awan hitam yang menutupi tempat itu berangsur menghilang. Jangan bilang kamu akan menelan kristal roh itu lagi. Lambungku hampir hancur karenamu. Sungut Fang Yin berbicara sangat keras pada dirinya sendiri. Roh naga hitam hanya tersenyum dan menggerakkan tangan Fang Yin ke depan wajahnya. Saat dia membuat mulutnya terbuka, Fang Yin mengambil alih tangan kirinya untuk menutup mulutnya. "Singkirkan tanganmu, gadis bodoh!" teriak roh naga yang sudah tidak sabar lagi untuk menelan kristal roh singa di tangannya. Kepala Fang Yin menggeleng. Tubuhnya terlihat sangat aneh karena melakukan gerakan yang saling bertolak belakang. Kedua jiwa yang sama-sama kuat itu menguasai tubuh yang sama dan membuat keadaan menjadi tak terkendali. Roh naga yang biasanya keras kepala itu mulai berpikir. Dia merasa tidak akan berhasil dengan sebuah paksaan mengingat kekuatan mereka yang setara. Kristal roh singa berbeda dengan kristal roh lain. Sifatnya dingin. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar ucapan roh naga, Fang Yin mulai mengurangi ketegangannya. Kendali akan tangan kirinya mulai melemah. Dengan gerakan cepat, roh naga memasukkan kristal itu ke dalam mulutnya sebelum Fang Yin menyadari jika dia telah menipunya. Kerongkongan Fang Yin terasa terbakar saat kristal roh itu melewatinya. Dia merasakan pergerakan benda berenergi itu melewati pencernaannya. Saat kristal roh menyentuh lambung, roh naga hitam menekannya hingga pecah dan membuat esensi energi dari kristal roh menyebar ke seluruh tubuhnya. Darahnya terasa mendidih dan ulu hatinya terasa sangat nyeri. Ini pertama kalinya Fang Yin merasakan siksaan secara sadar ketika roh naga hitam menelan kristal energi. Di dalam hatinya Fang Yin terus mengumpat dan merutuki kebodohannya.
Namun sepertinya roh naga sudah tahu jika dirinya akan mendapatkan kemarahan. Setelah berhasil menyerap kristal roh, dia langsung meninggalkan tubuh Fang Yin dan bersembunyi pada simbol Dewi Naga. Fang Yin mencoba mengatur napasnya ketika tubuhnya terasa seperti terpanggang hidup-hidup. Aliran darahnya pun masih menyebabkan denyutan panas di jantungnya. Kali ini lambungnya memang tidak terasa nyeri. Tetapi tetap saja dia merasa ditipu oleh roh naga hitam. Keringat yang mengalir di sekujur tubuhnya menetes membasahi hanfu hitam yang dikenakannya. Hampir saja Fang Yin melupakan jika dia memiliki elemen energi dingin sebagai keturunan suku es. Kedua tangan Fang Yin melakukan sebuah gerakan dan muncullah hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Suhu tubuhnya kembali normal dan kedua elemen Qi di tubuhnya menjadi seimbang. Fang Yin melihat ke bawah di mana rumput-rumput yang semula mengering karena terpanggang api kini kembali menghijau. Rupanya Qi awan salju di tubuhnya mengalami peningkatan seiring peningkatan tingkat kultivasinya. Qi awan salju yang dikeluarkannya memiliki daya hidup yang mampu membangkitkan kehidupan tumbuhan yang hampir mati. Fang Yin melihat ke arah pepohonan yang kehilangan daun dan rantingnya akibat pusaran angin berapi binatang roh singa. Semoga belum terlambat. Walaupun tidak semuanya, pasti sebagian di antara tumbuhan-tumbuhan itu masih hidup. Fang Yin mulai berkonsentrasi untuk mengeluarkan Qi awan salju dan menyebarkannya ke arah rerumputan dan pepohonan kering di hadapannya. Tumbuhan yang masih memiliki inti kehidupan kembali bersemi dan menghijau. Di kejauhan, para pedagang yang semula bersembunyi datang menghampiri Fang Yin untuk memberi hormat dan mengucapkan terima kasih. Terbesit rasa takut di hati mereka saat melihat bagaimana Fang Yin membunuh binatang roh singa dengan sangat kejam. Mereka memilih untuk segera pergi dan mengumpulkan barang-barang mereka yang tersisa setelah tersapu oleh pusaran angin berapi. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 222. Episode berikutnya. Bab 224.